Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saputra dari mahasiswa Seties Khas Al-Jailani semester 5. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi dari mata kuliah manajemen KSPP SBMT dan retail. Materi yang akan saya sampaikan membahas tentang yang pertama pengertian, kedua tujuan, yang ketiga dasar hukum, yang keempat struktur organisasi, yang kelima produk, yang keenam rapat anggota tahunan, yang ketujuh pembagian sisa hasil usaha, serta cara mendirikan KSPPS BMT. Pengertian KSPPS BMT. KSPPS adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sedangkan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah. KSPPS BMT itu berfungsi menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan usaha. Selain itu, BMT juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, KSPPS BMT merupakan koperasi keuangan syariah yang bertujuan membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Tujuan utama KSPPS BMT adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, KSPPS BMT juga bertujuan memberdayakan usaha mikro, menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, serta menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Pada akhirnya, koperasi ini menjadi sarana untuk membangun ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam operasionalnya, KSPPS BMT memiliki dasar hukum yang jelas. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi terkait KSPPS, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sebagai pedoman akad syariah. Selain itu, nilai-nilai prinsip syariah yang menjadi landasan moral dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut. Struktur organisasi KSPPS BMT terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah rapat anggota. Nah, ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSPPS BMT. Lalu ada pengawas yang mengontrol kinerja koperasi. Terus ada juga Dewan Pengawas Syariah atau bisa disebut DPS yang memastikan semua kegiatan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada manajer dan staf operasional. Dan yang terakhir adalah anggota yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Produk KSPPS BMT terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produk simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dengan akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua, produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah untuk membantu usaha anggotanya. Yang ketiga, produk jasa seperti
pembayaran tagihan, hiwalah, rohan, qard, dan wakalah. Nah, produk-produk ini itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara syariah. Rapat anggota tahunan atau RAT adalah forum tertinggi koperasi yang dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Nah, dalam rapat RAT, pengurus menyampaikan laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, serta menentukan kebijakan koperasi ke depannya bagaimana. Nah, RAT juga menjadi forum untuk membahas pembagian sisa hasil usaha kepada anggotanya. Pembagian sisa hasil usaha, bahwa sisa hasil usaha atau SHU adalah keuntungan bersih koperasi setelah dikurangi biaya operasional. Nah, SHU ini dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa modal dan jasa usahanya. Pembagian SHU ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta memperkuat permodalan koperasi. Cara mendirikan KSPPS BMT. Pendirian KSPPS BMT bisa melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan awal dengan minimal 9 orang pendiri dan penyuluhan dari dinas koperasi, dilanjutkan rapat pembentukan yang dihadiri oleh notaris, kemudian pembuatan akte pendirian, setelah itu penyusunan dokumen pendukung, lalu pengesahan badan hukum oleh Kementerian Koperasi, berikutnya perizinan usaha melalui OSS untuk mendapatkan NIB, dan yang terakhir pengurus izin operasional agar koperasi dapat berjalan resmi. Dari mata kuliah ini saya memahami bahwa KSPPS BMT bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Ya, semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat di masa depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.